Selanjutnya kita akan masuk ke pemateri kedua yang tidak kalah hebatnya, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Aprizal MP. Beliau merupakan tim reviewer nasional PKM Belmawa dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga merupakan tim Monef PKM Belmawa dari tahun 2017 sampai dan sekarang. Juga beliau adalah juri dari Timnas 2019 dan 2020. Nah, mudah-mudahan setelah mendengar dari Pak Cahyadi dari tim pendamping sebagai dosen, kemudian kita akan mendengarkan dari tim jurinya ini, sehingga kita akan lebih kaya informasi lagi. Baik, tanpa memperpanjang kata sambutan, saya persilakan kepada Profesor Dr. Aprizal untuk menyampaikan materinya. Pada Bapak kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Dekan ya, dan juga yang istimewa kepada Bapak Dr. Muhammad Cahyadi ya, yang telah bersedia berbagi ya kepada kita di mahasiswa kita di Universitas Andalas ya. Beliau salah satu dosen pendamping yang sukses juga saya dengar. Saya maaf terlambat masuk tadi karena ada juga rapat akreditasi. Saya salah satu juga tim akreditasi di jurusan tanah. Jadi saya masuk sana dulu. Kemudian setelah menyampaikan tugas saya, kemudian saya minta izin untuk hadir di sini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad tadi sangat bagus, menarik sekali bagi kita semua. Mudah-mudahan kita, terutama dosen dan juga mahasiswa, akan menambah wawasan dan juga semakin terpacu untuk meningkatkan anak-anak didik kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan event nasional ini atau PKM. Oke, saya akan menyampaikan beberapa hal juga ya. Saya izin untuk untuk share ya bahan. Silahkan, Pak. Nah ini. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya untuk kita semua adalah topiknya saya kasih judul strategi sukses lolos PIMNAS ya untuk tahun 2022. Ya. Kalau kemarin ganti 2001 saya ganti 2021. Sekarang untuk 2022 saya ganti 2022. Jadi gimana apa yang harus kita lakukan gitu. Ya, kita sebagai dosen, sebagai pembina mahasiswa, selalu harus memberi semangat kepada mahasiswa untuk bagaimana mahasiswa kita itu berprestasi dalam kegiatan mahasiswa, baik di event nasional maupun internasional. Itu yang selalu kita tanamkan, karena mahasiswa kita ini adalah calon pemimpin masa depan, ya. Nah, jadi mereka itu harus terlatih, terasah, sehingga dia nanti tidak canggung lulusan kita ini akan maju di tingkat nasional maupun internasional. Jadi ini adalah salah satu alat oleh Dikti untuk membentuk karakter mahasiswa kita yang sebagai calon pemimpin bangsa ke depan nantinya. Nah, ini adalah Piala PIMNAS, Piala Bergilir PIMNAS ya. Sebelumnya dilaksanakan di Bali, kemudian di Jogja, kemudian yang memegang piala ini adalah yang juara umum. Yang juara umum artinya yang mempunyai banyak medali emasnya dari yang lain ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Cahyadi tadi. Untuk merebut ini ya kalau kita ikut ke PIMNAS itu di sana itu sudah tersaring sekali ya, terfilter ya Pak Cahyadi ya, bahwa yang ada di sana itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang hebat. Presentasinya ya, dosen-dosen bisa kalah oleh dia gitu ya, narasi-narasinya itu, makanya berpikir cepat ya, jawab cepat ya, sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita ikut di sana itu wah merinding bulu kuduk kita melihat anak-anak kita itu yang hebat itu ya. Betul itu Prof. Ya, ya jadi ini perlu kita tentu kita harus melatih, mengasah, mendorong dari sekarang seperti yang sampaikan Pak Cahyadi tadi. Mudah-mudahan
dengan semangat terus ya untuk PIMNAS yang ke-34 ya. Apakah di USU, apakah di UNAN ya. Saya dengar-dengar itu gitu ya. Saya nggak tahu juga di mana. Itu kan merupakan hasil rapat dari raker dari WR 3 ya, WR 3 nasional. Raker nasional WR 3. Kalau di UNAN dulu tahun 2004 ya kalau nggak salah itu ya. Lama sekali. Di 11 Maret sudah Pak. Tahun berapa Pak Jayadi? Itu awal tahun 2000-an juga, Pak. Sudah Ya. lama sekali. Iya itu mungkin. Ya karena situasi saat ini yang ini juga nih melaksanakannya COVID ini. Oke. Ya oke. Nah, untuk bisa apa yang disampaikan oleh Pak Jayadi, apa yang kita inginkan tadi, tentu perlu kita strategi ya, terutama untuk UNAN ya. UNAN bagaimana bisa UNAN untuk lolos PIMNAS ya. Nanti kita untuk menangkan medali emas ya, medali emas dari kita semua. Nah, dalam menulis proposal sangat diperlukan suatu trik ya atau strategi atau bisa dibilang strategi ya. Mungkin sebagian itu sudah disampaikan juga oleh Pak Jayadi ya. Nah, strategi merupakan hal yang penting ya karena strategi mendukung tercapainya suatu tujuan ya. Semua orang apapun kegiatannya pasti punya strategi. Untuk menjadi yang terbaik punya strategi. Untuk mencapai ya nilai IP 4 berarti punya strategi. Belajar yang kuat gitu ya. Semuanya kuliah harus diikuti. Seperti ini juga PIMNAS gitu. Nah, strategi mendukung suatu yang unik ya, berbeda dari yang lain gitu ya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik itu harus beda yang lain. Kalau beda yang lain itu berarti bukan terbaik kita berarti kan. Nah, strategi dapat dipengaruhi oleh kesuksesan masing-masing ya. Maksudnya kesuksesan dari masing-masing perguruan tinggi ya. Nah, berarti keterlibatan semua pihak di perguruan tinggi itu sangat penting ya. Nah, karena strategi ini berencana jangka panjang gitu ya, panjang. Nah, termasuk kegiatan sekarang ini merupakan strategi seperti yang disampaikan oleh Pak Cahyadi tadi. Untuk tahun 2022 itu memang dirancang dari jauh-jauh supaya tidak keburu gitu ya, terdesak-desak ya, sehingga idenya hilang gitu. Nah itu. Nah apa yang harus dilakukan gitu? Ya secara institusi ya itu WR3 bekerjasama dengan WD3 prodi masing-masing fakultas itu harus sangat apa sekali komit tentang event ini gitu ya. Nah, karena yang mengapa mahasiswa itu adalah WR3 dan WD3 setelah prodi masing-masing gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana itu pimpinan WR3, WD3 dan juga di prodi masing-masing membuat dosen mempunyai tanggung jawab moral ya untuk mendorong mahasiswa membuat proposal gitu. Nah, kaitkan dengan tugas-tugas mata kuliah bersangkutan atau atau memberikan fasilitas-fasilitas yang lain kepada mahasiswa bagi yang bikin proposal ini. Karena ide-ide itu muncul ya seperti yang sampaikan Pak Cahyadi tadi, ya dari dosen-dosen ngomong-ngomong dalam kelas akan muncul ide-ide ya. Dosen dalam memberikan kuliah harus bagaimana merangsang mahasiswa itu ide-ide yang bagus gitu ya. Karena tidak mungkin pimpinan saja yang mendorong mahasiswa mengeluarkan ide, tapi harus ada juga dari dosen ya, karena dosen tuh bikin PKM tuh embedded dengan dosen ya. Ya dosen dan sambil kuliah juga memberikan ada pertanyaan-pertanyaan dosen dilemparkan kepada mahasiswa, nanti bisa menimbulkan suatu ide dalam menulis PKM ini ya. Yang clue-nya nanti adalah kreativitas ya, kreativitas mahasiswa dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu. Nah, dosen perlu diberi wawasan PKM seperti sekarang ini ya oleh pihak kemahasiswaan ya, dan bisa dihubungkan dengan juga ya. Tentu perlu ada juga kalau di UNAS saya sampaikan perlu diberi apresiasi lah ya, apakah poin remun atau yang pantas ya bagi dosen yang terlibat. Karena kata Pak Cahyadi tadi, dosen itu memang terlibat penuh ya dari awal mendapatkan ide sampai penulisan sampai dia approve proposal mahasiswa di Belmawa itu gitu. Ya. Semua mahasiswa kemudian juga yang paling penting ya, semua mahasiswa penerima beasiswa itu wajib membuat proposal PKM gitu ya. Ya, jadi harus ada push gitu.
Ini dulu pengalaman juga dari saya dulu bidang mahasiswa juga Pak Cahyadi. Jadi mahasiswa yang dapat bidik misi, PPA, ya, dan lain-lain itu wajib bikin proposal PKM. Ya, mahasiswa yang lolos kepada PIMNAS ya, juara 1, juara 2, ini udah difasilitasi oleh panduan baru ya, bisa dijadikan dasar skripsi ya, difasilitasi ya untuk mahasiswa itu ya, karena udah ditampilkannya tingkat nasional gitu kan. Sekarang kalau IPB itu sudah menyatakan bahwa skripsi itu bukan lagi kerja individu, tapi bisa ada kolektif gitu ya, kolektif. Ya, jadi mungkin ke depannya berdasarkan ini bisa jadi apakan sehingga mahasiswa itu dia punya minat ya, di samping dia bikin proposal PKM bisa dasar juga untuk tugas akhir tamat ya, skripsi gitu. Itu yang harus perlu kita lakukan ya, kita pikir-pikir ya. Mungkin ini tentu menyangkut pihak yang mempunyai apa namanya itu, pejabat yang bersangkutan BD3 misalnya, dan juga prodi bersama dosen kita semua. Ya. Nah ini untuk keberhasilan PKM ini ya kita harus punya komitmen juga ya, komitmen ya. Secara institusi tadi dosen harus memberi reward ya kepada mahasiswa ya, yang seperti yang mendapatkan medali ya, medali perunggu, medali apa, atau juara harapan. Mungkin rewardnya adalah apakah SPP 1 semester dibebaskan untuk yang perunggu, juara harapan, atau emas berapa semester gitu ya. Harus ada rewardnya gitu ya. Kemudian harus ada bimbingan intensif ya di PKM Center misalnya nih seperti ini ya, ada dosen yang terlibat sana juga, hima yang konsen juga dengan ini ya, mungkin penalaran ya dilibatkan untuk komitmen dalam menuliskan proposal ini. Dalam keberhasilan untuk prestasi PKM bagi semua mahasiswa gitu ya. Jadi dalam komitmen ini ya perlu tahap-tahapnya seperti yang disampaikan juga oleh Pak Cahyadi tadi ya. Pengenalan untuk pencarian ide ini tentu harus dari dosen sambil kuliah ya. Mungkin dosen melempar-lemparkan ide ya, atau masalah-masalah ya berdasarkan bacaannya di samping mahasiswa sendiri gitu. Kemudian dari ide-ide itu susun proposal, konsultasi dengan dosen, mencari grupnya yang cocok gitu ya. Kemudian setelah selesai proposalnya itu dibedah ya, dibedah. Mungkin di tingkat prodi atau tingkat fakultas ya. Fakultas dilaksanakan oleh D3 ya. Atau prodi ya, karena PKM ini betulnya kan lebih banyak kepada profesional ya, hima ya, pada ilmu-ilmunya, kecuali yang apa tadi yang terintegrasi seperti kewirausahaan dan lain gitu. Bisa bergabung. Kemudian setelah selesai direview oleh secara di fakultas sebelum di upload ke universitas. Universitas nanti dibedah lagi gitu ya. Karena untuk mencapai pemenuhan kuota, kalau masuknya 1000, kemudian kuotanya 700 ya, era 440 klaster 1. Nah, itu diseleksi lagi gitu. Seleksi ya, untuk kuota. Jadi seperti itu saringannya ya. Nah, ini adalah komitmen untuk semua ya, mulai dari pimpinan sampai kepada dosen dan juga mahasiswa sendiri, dan juga hima-hima dilibatkan di sini gitu. Nah, inilah salah satu foto-foto ya, kebahagiaan mahasiswa yang terlibat di PKM ya, di PIMNAS ya. Sangat bangga sekali dia, seperti yang disampaikan oleh Pak Zaid tadi ya. Kalau kita hadir di sana itu wah ya, ngiler kita melihatnya ya, ngiler. Nah ya, jadi dalam era baru ini ya, karena COVID ya, jadi ada prinsip dari beberapa literatur saya baca dari kawan-kawan, ini janganlah kena COVID, jangan diubah mimpimu untuk tetap berprestasi dan berkarya. Nah, tapi yang diubah adalah strategimu ya, di masa menghadapi era baru ini. Ya, jadi strateginya yang diubah. Kalau mimpi tetap menjadi yang terbaik ya, jadi juara misalnya. Apa strategi yang harus dirubah, itu tadi maksudnya.
Ya, kalau PKM tadi udah disampaikan, apa itu PKM ya? Program kreativitas mahasiswa ya. Yang banyak ide-ide yang muncul ya, yang bisa dituangkan gitu. Ya, clue-nya adalah kreativitas ya, kreativitas. Ya, untuk peta jalan juara tadi udah sampaikan oleh Pak Edi, persiapan institusi, penulisan proposal, penilaian proposal, itu ada PEDAH tadi, pelaksanaan kegiatan ini adendum kemarin waktu masalah pandemi kemarin ini. Ya, kemudian baru Monef, kemudian setelah itu baru adalah ini PIMNAS. Nah, dihubungkan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Ini PKM sangat ini sekali dengan itu ya, sangat link sekali gitu. Karena PKM ini juga mendidik ya, academic knowledge-nya, meningkatkan academic knowledge, kemudian skill of thinking ya, berpikir yang baik ya. Kemudian manajemen skill ya, kemudian communication skill. Semuanya ada di sini dengan PKM dan juga link dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Maka ini sangat didorong sekali ya oleh Dikti. Ya, PKM itu ya, semua bidang tadi adalah bagaimana melatih mahasiswa ya. Pada prinsipnya mahasiswa itu dalam PKM itu adalah ya terlibat seluruh bidang ilmu ya, meningkatkan kemampuan intelektual dan juga kreativitas dan solusi ya. Nah, dia di sini mahasiswa akan nanti bagaimana dia bertanggung jawab ya, bekerja sama tim ya, punya kemampuan menalarkan, kemudian juga keahlian juga sikap. Mahasiswa yang terlibat di sini akan memiliki sifat-sifat seperti ini. Jadi itu yang diinginkan oleh Merdeka Belajar Kampus Merdeka tadi gitu. Poin penting yang di PKM adalah mencirikan intelektual iptek, berbasiskan informasi teknologi digital, kemudian juga kearifan lokal, ya, kemudian kondisi terkini, kemudian memanfaatkan bisa juga misalnya untuk limbah bisa menjadi barang, itu salah satu contoh misalnya, ya, tidak terbuang. Misalnya plastik yang banyak berserakan di pantai itu bisa dijadikan bahan baku untuk ini ya bridging untuk membatasi ombak-ombak di pantai. Nah, konsep kalau tahun 2021 ini konsep pelaksanaan PKM itu ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan ini. Ya, era baru adaptasi ya. Mengikuti protokol kesehatan, kemudian juga harus secara daring, virtual, bisa juga luring ya. Dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya. Bisa juga blended ya. Blended ya, dengan luring dengan pembatasan kan. Ditambah dengan daring tadi. Nah, yang paling penting ikuti penulisan proposal itu buku panduan ya, buku panduan. Jangan melenceng dari itu ya. Salahnya dari sana nomor halaman segala macam itu langsung secara administratif keluar gitu ya. Karena persaingan sangat berat sekali ya. Yang masuk itu sampai 60.000 ya. Nah, sampai di PIMNAS itu hanya 600 misalnya kan. Nah, ya. Ya, kalau sekarang tentu pelaksanaannya beda dengan dari dulu ya, sudah tahun kemarin dan tahun sekarang ya, udah era new normal, jadi memang mengikuti protokol kesehatan yang ketat, kemudian juga menguasai ini IT. Ya, PKM ini sudah disebutkan oleh Pak ini tadi ya, Pak Syahadi ya, beberapa jenis PKM yang ada ya. Ya, jadi PKM itu yang nilai adalah mutu proposal ya, untuk sampai PIMNAS ini ya rumusnya ini. Ya, rumusnya. Ya, rumusnya ini adalah untuk sampai nilai untuk PIMNAS ya, nilai akhirnya adalah 0,3 kali nilai proposal ditambah 0,2 dikali nilai laporan kemajuan ditambah 0,5 kali nilai NM. NM adalah nanti waktu presentasi atau pemantauan evaluasi oleh PKP 2 ya. Nah, ini jadi proposal itu memang ada kontribusi nilainya gitu ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan laporan kemajuan. Nah, kemudian ada presentasi. Ya, inilah yang semua proposal itu seperti itu. Mulai PKM riset, kewirausahaan, PKM media masyarakat, ya, penerapan iptek, dan juga PKM Karsa Cipta, termasuk tadi AI dan GT, masuk GFK. Ini ya sekedar ini mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Ano tadi ya. Bagaimana menakar kualitas dari proposal? Ini dari BIMTEK kemarin disampaikan ya. Saya coba sampaikan secara sepintas. Pertama adalah data isi ya, makna dari tujuan riset, kemudian ruang lingkup
dari salah satu dari ini saya sampaikan salah satu dari kegiatan PKM adalah PKM riset ya, KMR. Nah, ruang lingkup ya dan luaran ya, bagian konsep dari program PKMR itu ya, ada daring plus ya, di blended ya. Kemudian menilai proposal. Jadi inilah yang di cara menakar daripada proposal yang akan lolos itu. Ya, makna dan tujuan riset ya. Nah, ini makna tujuannya. Makna inovatif ya, menemukan sesuatu kebaruan dari riset itu. Makna khusus. Sedang makna umum adalah menemukan fenomena-fenomena alam ya, yang melalui pendekatan ilmiah. Nah, kemudian ada tujuan inovatif, menemukan sesuatu kebaruan ya, fenomena ya. Ada hipotesis ya. Nah, jadi kalau PR riset itu ada hipotesis, nanti ada pengujian para variabel yang diuji, dan dari variabel yang diuji itu di sana di temuan nanti ya, menjadi temuan itu. Ini kalau PR riset seperti ini. Ini ruang lingkup. Nah, lingkupnya ada eksakta dan ada juga humaniora ya. Ya, luaran. Nah, ini yang paling penting ya. Kadang proposal itu sudah ditulis tapi tidak ditulisnya secara eksplisit luarannya apa gitu. Luaran yang paling penting ditulis adalah laporan kemajuan, laporan akhir ya, artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah. Tidak ditulis pula artikel ilmiah terima Scopus, tidak ada ditugaskan oleh dikti seperti itu. Penting artikel ilmiah siap terbit gitu ya. Nah, tuh, ini yang paling penting. Ya. Ini yang mahasiswa disampaikan pula mana cukup dananya untuk masuk ke Scopus atau artikel-artikel apa namanya itu. Yang penting artikel ilmiah itu sudah siap terbit dari hasil penelitiannya, seperti itu aja. Dan konsep pelaksanaannya ya, konsep pelaksanaan ya PKMR ini bagaimana pelaksanaannya itu. Nah, dan pelaksanaannya itu adalah dimungkinkan untuk blended ya, atau virtual digital, bisa juga offline, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan tadi ya, di laboratorium misalnya ya, karena dalam suasana masih pandemi, nah, itu virtual digital, online, dan juga offline ya, offline. Nah, di laboratorium bisa offline tapi dengan protokol kesehatan yang itu tadi, bisa juga blended ya. Jadi ada beberapa gabungan dari pelaksanaannya itu, online dan juga offline, dan juga bisa virtual digital. Nah, ini ketika pengusulan tadi udah sampaikan juga mungkin ya, PKMR ada kelompok ya, S1 jumlahnya 3 sampai 5 orang ya. Ketua 1 orang, anggota 4 orang. Nama-nama pengusul, ini tulis lengkap, ya, tidak boleh dipendek-pendek namanya gitu. Kemudian juga angkatan minimal 2 angkatan gitu. Kemudian juga bidang riset diusulkan sesuai dengan ini, dengan apa itu itunya ya. Bidang ilmu ketua ya, ketua dan anggota kalau untuk riset. Nah, mahasiswa dari berbagai program studi yang berbeda bisa saja misalnya ya, penting misalnya tentang analisis tentang tumbuhan ya, mungkin ingin mengetahui khasiat dari tumbuhan itu bisa menggabung dengan orang farmasi misalnya. Nah, keanggotaan setiap PKM itu disarankan dari angkatan yang berbeda gitu. Kalau sekarang ini biayanya sekitar 5 sampai 10 juta. Boleh bantuan dari luar tapi hanya 25% ya dari dana luar dari biaya yang apa nih ya. Kalau ada bantuan dari luar untuk PKM yang bagus misalnya, ada ingin instansi lain yang membantu, 25% boleh. Persiapan penyusunan proposal PKM ya, yang paling penting ikuti ketentuan dari buku-buku ya, buku panduan yang terbaru gitu ya. Jadi seperti Pak Cahyadi tadi bilang, mahasiswa menulis harus membaca buku panduan itu, dan dosen membimbing juga seperti itu. Kalau sekarang adalah panduan PKM 2021. Kalau nanti itu adalah buku panduan 2022. Pada prinsipnya sama, tapi ada perubahan-perubahan ya sesuai dengan perkembangan dari tahun 2021 gitu. Ya, nah ini alasan perubahan kegiatan fisik ya secara daring. Ya, ini. Kan dulu kan secara offline ya, bisa bekerja di laboratorium dan berkelompok. Kalau sekarang ini karena ada social distancing, maka bekerja work from home aja. Nah, jadi mahasiswa berdiskusi juga tidak berkelompok, tapi juga bisa berkomunikasi dengan Zoom, dengan WA, semua fasilitas-fasilitas daring itu bisa digunakan untuk komunikasi gitu ya. Komunikasi itu nanti kalau memang diperintahkan sudah daring, memang dilaporkan seperti itu gitu ya. Ya, kalau memang harus data-data sekunder ya, data sekunder.
Ya. Jadi saran kita untuk semangat kepada pembimbing dan juga pada mahasiswa kita untuk bisa membuat proposal PKM dengan baik, mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Yadi maupun buku panduan ya untuk lolos pada PKM PEMNAS 2022 gitu. Nah, dosen pembimbing tadi sudah sampaikan ini sangat penting sekali. Seorang pembimbing itu kalau dulu masih 10 ya, masih dosen pembimbing punya NIP dan NIDK ya. Bisa mendampingi secara daring ya. Ya daring ya, mulai dari penulisan proposal, validasi, kemudian juga pengesahan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir. Berita tangan ya, kalau sekarang kan melalui approve dari aplikasi komputer saja gitu. Kemudian pembimbing juga mendapatkan sertifikat ya, sertifikat dari Belmawa. Ya kalau sudah membimbing juga mungkin dari fakultas atau institusi untuk memberikan apresiasi yang lain ya, bentuk poin. Kemudian judul proposal mahasiswa, ya judul ya, ini harus juga tidak boleh lebih dari 20 kata ya, 20 kata. Nah bidang keilmuan ya, PKMM atau PKMK boleh tidak terkait dengan bidang ilmu ketua ya, sejenisnya. Sedangkan PKM lain harus dianjurkan sesuai dengan bidang ilmu atau lintas bidang ilmu sesuai yang diperlukan. Itu yang disampaikan oleh Pak Syahdi tadi, juga orang hukum mungkin tidak mungkin juga membimbing pertanian ya, mungkin itu. Kemudian penulisan format investasi ya, ini yang paling penting ini ya, ini paling banyak sekali kesalahan yang terjadi gitu ya, kita periksa. Ya. Jadi kenapa alasannya tidak terima ya proposalnya, kesalahan administrasi ya. Nah, ini menyebabkan tidak lolos seleksi ya, walaupun proposalnya bagus tapi tidak lolos gitu. Jadi reviewer itu tidak boleh baper, penelitiannya bagus sekali kan, tapi ada letakkan halaman, nomor halaman segala macam, titik letaknya di atas, diletak di bawah ya. Nah, itu langsung tidak lolos gitu. Jadi tujuannya bagaimana supaya mahasiswa ini kan tujuannya juga membentuk karakter ya, supaya dia menjadi pemimpin masa depan itu harus taat aturan gitu. Jangan salah titik sedikit aja, salah tempat aja, masa tidak lolos pula. Jangan sampai pikiran seperti itu. Harus apa yang itu diperintahkan itu yang dilaksanakan. Ya, nah dibutuhkan peran dosen pembimbing ya. Nah, disarankan berasal dari 2 angkatan tadi. Nama pengusul lengkap, tidak boleh singkat ya. Seorang mahasiswa hanya dibenarkan mengajukan maksimum 2 proposal yang danai ya. Proposal KN judulnya 5 juta sampai 10 sekarang ya. Margin ini penting ya. Ini penulisan itu ada 433, maksudnya kirinya 4, topnya 3, kanan right-nya 3, kemudian bawahnya 3, bottomnya. Nah, ini penting ini ya, administrasi itu. Kemudian tuh hurufnya ya, kertasnya 4 ya, nomor halaman yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini nomor halaman harus diikuti sesuai dengan buku panduan ya. Dan mengunggahnya ya, ada file lembar pengesahan, cover lembar pengesahan ya. Nah, sebenarnya ada file inti itu mulai daftar isi sampai ke halaman daftar pusaka. Itu tidak boleh digabung ya, file inti itu tidak boleh pakai cover ya, hanya dari daftar isi sampai kepada lampiran ya. Nah, itu file inti namanya. Nah, dan daftar isi itu nomornya harus huruf I ya, I kecil ya, sebelah kanan pojok, sebelah kanan bawah. Sedangkan nomor halaman intinya itu adalah mulai dari pendahuluan, itu harus huruf Arab ya, sebelah kanan pojok atas. Ini contoh berapa file inti ya, pengesahan dipisah sebenarnya. Nah, ini ya kesalahan yang biasa daftar pustaka harus mengikuti ini ya, art style ini ya, jangan sampai dan nomor halamannya juga sebelah kanan atas ya. Jangan ditaruh di bawah, jangan taruh di tengah ya, itu salah.
Juga tanda tangan ketua pengusul ini tidak boleh scan lokal, tapi harus di scan secara keseluruhan ini ya, di tanda tangan basah kemudian di scan keseluruhan. Ini juga ya, dosen pembimbing juga. Ya, kalau sekarang ini juga apa tuh halaman nomor ya, daftar isi ini harus ada nama nomor sini ya, I berapa nih, halaman 3 nih, I3 sini ya. Bukan di sini, tapi di sini ya. Kalau salah itu udah langsung salah administrasi, udah ada juga ini ya apa tuh tantangan di crop tadi ya. Enggak boleh. Harus kalau di tantangan basah dulu kemudian di copy keseluruhan gitu. Nah, ini juga ya. Nah, mungkin nih ditempel saja gitu ya. Ditempel. Ini beda nih ya. Nah, ini langsung diapakan? Diskualifikasi gitu. Ya, enggak ada ringkasan, enggak ada ini ya. Abstrak. Ya, 433 tadi ya, 433 sini gitu. Jangan gaya seperti ini ya. Harus 433 mulai dari sini semua gitu ya. Nah, ini yang banyak yang sering-sering yang salah itu ya. Kemudian juga bahasa ya. Kemudian spasinya adalah ini 1,15 ya, 1,15 ya. Kalau tidak ini 1,5 nih, bukan 1,5 tapi ada 1,15 gitu. Nah, kemudian juga tahun anggaran, tahun berapa ditulis ini. Kadang-kadang untuk tahun 2021 ditulisnya 2020 ya. Nah, lupa dia gitu. Nah, ini langsung tidak lolos gitu. Nah, kemudian dosen pembimbing dia punya CV ya. Nah, kalau dapat hibah sebutkan nama hibahnya apa gitu ya. Nah, jangan dapat hibah sekian itu, tapi ditulis hibah yang didapatkan judulnya apa ya. Nah, kalau ya halamannya paling banyak 10 ya. Ini termasuk data pusaka ya. Jadi di halaman 10 data pusaka udah berhenti gitu. Kalau udah 11 itu udah melewati ini ya, langsung tidak lolos gitu secara administrasi. Nah, nama nggak boleh singkat ya. Nah, ini untuk menyaring ya. Ya, ini peran penamping dari dosen ya. Nah, proposal PKM mahasiswa tidak akan bermakna bila ada pembimbing gitu, penamping gitu. Ya. Ya, kalau Tuhan ini ada quote-quote yang diberikan oleh kawan-kawan ya, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuannya ya. Tapi kalau dosen bisa saja selalu memberikan motivasi ya atau melebihi dari batas kemampuan atau kedukung dari mahasiswa itu supaya tetap semangat gitu, itu artinya. Nah, kesuksesan seorang mahasiswa tidak semata diukur dari besarnya kampus ya, tapi bisa diukur dari besarnya niat dan tanggung jawab untuk terus belajar dan berprestasi ya. Nah, ini ada quote dari teman Repuer juga ya. Ini walaupun kampusnya besar ya, tapi kalau niat untuk ikut apa tadi tidak ada, yang mungkin tidak kalah oleh yang lain gitu. Ya. Ya, ini kesuksesan dapat dari apa yang kamu perjuangkan ya. Berjuang dalam membuat proposal KM gitu. Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya, Pak Iksan ya. Mungkin ada nanti diskusi juga ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Aprizal MP. Sangat banyak tadi ya, strategi sukses yang disampaikan oleh Profesor Dr. Aprizal. Semoga ini betul-betul menjadi cambuk, menjadi penyemangat bagi kita sebagai dosen dan juga semangat untuk adik-adik mahasiswa. Tadi sedikit ada semangat lucu-lucuan dari Pak Aprizal ya, bahwa kalau Tuhan itu tidak akan memberikan beban melewati ambang batas dari kemampuan hambanya. Tapi kan kita sebagai dosen kan bukan Tuhan, jadi bisa saja kita memberikan hal-hal yang melebihi ambang batas dari mahasiswa, sehingga mahasiswa itu dalam kondisi tertekan dan dia dapat berkreasi lebih dari apa yang sebenarnya dia mampu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa, banyak yang disampaikan oleh Profesor Dr. Aprizal tadi, salah satunya itu tentang kunci keberhasilan
kunci keberhasilan sukses untuk mengikuti PIMNAS itu ada komitmen dari pimpinan, dosen, dan mahasiswa. Jadi tidak bisa kita berdiri masing-masing. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bersinergi, bekerja sama-sama, kita harus kompak untuk mencapai sukses di PIMNAS. Sebagai bentuk dukungan juga akan ada pendampingan bagi teman-teman mahasiswa dan dosen yang telah menulis proposal PKM. Pendampingan ini akan kita laksanakan insya Allah secara kontinu dan intensif menjelang nanti memasukkan proposal di tahun 2022. Dimulai dari hari ini ya Bapak, mulai dari sosialisasi yang kita adakan pada hari ini. Kemudian dosen, setelah pimpinan dari dosen harus terlibat aktif juga dalam memberikan ide sebagai trigger, sebagai pemicu semangat juga kepada mahasiswa, dan mahasiswanya juga harus semangat dalam menulis. Karena ini nanti juga akan sangat link, kata Pak Aprizal, sangat akan terkait dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian yang sangat utama sekali dari Pak Aprizal selaku juri PIMNAS ini adalah penting sekali membaca panduan. Jadi sebelum kita menulis, kita harus hatam dulu membaca panduan supaya apa yang kita tulis itu sesuai searah dengan apa yang di panduan, sehingga kita tidak salah di hal-hal yang nggak semestinya kita salah. Jadi jangan sampai ide-ide brilian kita yang telah kita tuliskan, tuangkan secara bagus itu mengalami salah dalam administratif sehingga tidak bisa dimasukkan ke tahap selanjutnya.